Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak di pembelajaran IPA ME. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah. Tampaknya kurang semangat ya. Oke, untuk membangkitkan semangat kita pada hari ini, ketika Bapak bertanya sekali lagi, apa kabar semuanya? Kalian menjawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita coba ya. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, mantap. Ini baru semangat anak muda ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran hari ini dapat diberkahi di masa yang akan datang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua ya. Oke, pastinya masuk semua. Kalian harus rajin-rajin masuk sekolah ya, karena banyak kerugian saat tidak masuk sekolah. Oke, ada yang tahu apa pembelajaran kita pada hari ini? Belum ada yang tahu? Oke, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang perubahan wujud benda. Apakah ada yang tahu pengertian perubahan wujud benda? Belum ada yang tahu? Oke, Bapak saja yang menjelaskannya ya. Pengertian wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, aroma, dan baunya. Proses perubahan bentuk benda ini dapat terjadi dengan berbagai cara, dan beberapa prosesnya dapat dilihat secara langsung dengan mata kita. Wujud benda dapat berupa cair, gas, atau padat yang memiliki molekul gerak translasi atau gerak pindah tempat, dan gerak vibrasi atau bisa saja bergerak di tempat. Pada kondisi tertentu, suatu zat benda yakni pada zat cair dan gas tidak bisa bertahan bentuknya. Itulah sebabnya bisa mengalami perubahan wujud seperti berubah warnanya, berubah bentuknya, dan muncul bau atau aroma lain dari wujud sebelumnya. Hal tersebut terjadi tentu bukan tanpa sebab, melainkan karena zat benda tersebut dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh panas, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Perubahan wujud tersebut dapat bersifat atau tidak sementara, yang artinya menghasilkan zat benda yang baru dan tidak dapat dikembalikan lagi pada wujud awalnya. Itulah sebabnya perubahan wujud benda sangat berkaitan dengan perubahan fisika, kimia, dan biologi, yang menjadi penyebab mengapa suatu zat benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat benda yang akan disampaikan oleh Ibu Fadilah. Untuk Ibu Fadilah, saya persilahkan. Oke, baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai B, sifat-sifat benda. Membahas tentang perubahan wujud benda, maka tidak akan lepas dari pembahasan zat benda itu sendiri. Anak-anak sekalian pasti sudah sering menjumpai benda-benda yang mudah berubah wujud. Untuk mengalami proses perubahan wujud, biasanya zat benda tersebut memiliki sifat atau karakteristik sebelum atau sesudah terjadinya perubahan wujud.
Berikut ini Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat atau karakteristik yang perlu anak-anak ketahui untuk terjadinya perubahan wujud. Yang pertama, benda padat. Benda padat memiliki sifat-sifat seperti berikut. 1. Memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu, bahkan cenderung sama meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda sekalipun. Yang kedua, tidak mudah berubah wujud. Yang ketiga, untuk merubah wujud benda padat biasanya memerlukan proses yang lumayan lama, dengan berbagai macam usaha seperti dengan dipukul, ditekan, dan sebagainya. Nah, contoh dari benda padat ini antara lain batu, kayu, emas, dan lain-lain. Yang kedua, benda cair. Nah, benda cair memiliki sifat-sifat atau karakteristik seperti berikut ini. 1. Bentuknya tidak tetap dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya. Yang kedua, bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat dari yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, benda cair dapat meresap pada celah-celah kecil atau pori-pori suatu permukaan. Yang keempat, benda cair memiliki tekanan untuk menuju ke segala arah. Yang kelima, benda cair memiliki permukaan yang datar. Nah, contoh dari benda cair ini antara lain air, minyak, madu, dan lain-lain. Ketiga, yaitu benda gas. Berbeda dari benda padat dan cair yang tampak jelas wujudnya, beberapa benda gas mungkin tidak bisa dengan mudah terlihat langsung oleh mata kita, seperti udara. Meskipun tidak tampak wujudnya, namun benda gas itu ada dengan molekul yang sangat kecil dan banyak sehingga sulit dilihat oleh manusia. Serupa dengan bentuk zat benda lainnya, benda gas juga bisa berubah wujud. Yang awalnya tidak tampak menjadi tampak, atau yang awalnya tampak menjadi tidak tampak saat menjadi gas. Benda gas memiliki sifat-sifat atau karakteristik sebagai berikut. 1. Benda gas memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah yang menampunginya. Yang kedua, benda gas memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Contohnya, saat kita meniup balon, maka karet balon akan mengembung. Hal itulah yang membuktikan bahwa gas menekan ke segala arah dan menyesuaikan dengan wadahnya. Misalnya kita meniup balon berbentuk kelinci, maka gas akan mengisi balon sesuai bentuknya. Nah, contoh dari benda gas ini sudah kita bilang tadi, balon, gas LPG, asap, dan lain-lain. Baiklah, jumpa lagi bersama Ibu Miftah. Tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat benda. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam perubahan wujud benda. Tahukah anak-anak kalau setiap benda yang memiliki sifat dan juga karakteristik seperti yang telah Ibu Fadilah sebutkan tadi dapat mengalami perubahan yang juga bermacam-macam tergantung pada kondisi yang mempengaruhinya. Lalu, apa saja sih macam-macam perubahan wujud benda? Jadi, setidaknya ada 6 macam perubahan wujud benda yang mesti anak-anak sekalian ketahui. Yang pertama itu mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair. Perubahan jenis ini juga dikenal dengan istilah meleleh. Nah, supaya perubahan ini dapat terjadi, kita memerlukan yang namanya panas atau kalor. Contoh perubahan wujud benda mencair dapat kita jumpai pada coklat batang yang dilelehkan dengan cara dipanaskan di kompor, atau pada es batu yang dibiarkan pada suhu ruangan terbuka sehingga lama-kelamaan akan mencair. Perubahan wujud benda yang kedua ialah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari benda cair ke benda padat, atau bisa dibilang perubahan jenis ini merupakan kebalikan dari perubahan wujud benda mencair. Itu artinya ketika proses pembekuan terjadi, benda akan melepaskan kalor. Contohnya, ketika kita mendiamkan air di dalam freezer, maka lama-kelamaan ia akan menjadi es batu. Perubahan wujud benda yang ketiga ialah menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair ke benda gas. Sama seperti proses mencair, perubahan wujud benda jenis ini juga memerlukan panas atau kalor. Contohnya, ketika kita memasak air, saat ia mendidih maka ia akan mengeluarkan uap. Selain pada benda cair, perubahan jenis ini juga dapat terjadi pada tubuh manusia. Contohnya, ketika kita berkeringat, maka keringat kita akan menguap dan mendingin dari tubuh kita.
Perubahan wujud benda yang keempat ialah mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud benda dari benda gas ke benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara dengan suhu yang dingin atau rendah. Contoh perubahan wujud benda jenis ini dapat kita lihat pada embun yang ada di daun dan rumput di pagi hari, atau pada gelas kaca yang berisi air dingin. Perubahan wujud benda yang kelima ialah menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud benda dari benda padat ke benda gas. Proses perubahan wujud jenis ini memerlukan panas atau kalor supaya benda padat dapat menjadi molekul gas di udara. Contohnya, ketika kita meletakkan kapur barus atau kamper di ruangan, maka lama-kelamaan akan menghabis, sebab ia menyublim di udara. Proses perubahan wujud benda yang keenam atau yang terakhir ialah mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud benda dari benda gas ke benda padat. Proses pengkristalan terjadi karena adanya pelepasan energi kalor atau panas di suhu ruangan yang lebih rendah dari benda. Contoh proses pengkristalan dapat kita temukan pada kristalisasi gula pada botol madu yang sudah lama didiamkan. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu tentang macam-macam perubahan wujud benda. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Okta. Penyebab perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda tentu bukan tanpa sebab. Itulah sebabnya dalam proses perubahan zat tersebut terjadi gejala-gejala yang bisa dikenali secara langsung maupun lewat alat bantu. Perubahan wujud benda tersebut bisa terjadi karena adanya perubahan fisika, kimia, dan biologi dalam sifat-sifat zat benda tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Perubahan yang dihasilkan biasanya bersifat sementara, seperti perubahan wujud, bentuk, dan ukuran. Contohnya, perubahan batu menjadi kerikil akibat digiling, air berubah menjadi es, air jadi uap ketika dipanaskan atau menguap, kapur barus menyublim, lilin yang leleh ketika dipanaskan atau mencair, baju yang berasal dari kain, gula yang dilarutkan menjadi air gula. Yang kedua yaitu perubahan kimia, adalah suatu perubahan materi yang dihasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda atau baru dari zat semula. Perubahan kimia disebut juga sebagai reaksi kimia. Pada perubahan kimia, zat baru yang terbentuk atau hasil reaksi atau produk bersifat tetap dan tidak dapat kembali ke zat atau materi sebelumnya atau reaktan atau pereaksi. Perubahan kimia dapat terjadi dari faktor pembakaran, pemanasan, pembusukan, dan perkaratan. Contohnya itu kertas yang dibakar jadi abu, daun kering yang diproses menjadi pupuk kompos, pembakaran bahan bakar bensin pada kendaraan bermotor, fotosintesis. Proses pembusukan seperti apel busuk, nasi basi, besi berkarat. Yang ketiga yaitu perubahan biologi, adalah salah satu perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh aktivitas dari makhluk hidup lain atau mikroorganisme pengurai. Sama seperti perubahan kimia, perubahan biologi juga menyebabkan perubahan benda yang tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Contohnya itu perubahan kayu atau bagian lapuk karena ada lumut yang menempel. Batu yang berlumut lama-lama akan pecah. Makanan membusuk karena jamur pada makanan. Pelapuk kayu oleh rayap. Jadi, perubahan wujud benda itu adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, aroma, atau baunya. Nah, sifat-sifat benda itu yang ada 3. Yang pertama itu benda padat. Sifat-sifatnya yaitu memiliki bentuk yang cenderung tetap, tidak mudah berubah wujud. Untuk mengubah wujud benda padat biasanya memerlukan proses yang lumayan lama.
Yang kedua itu benda cair. Bentuknya tidak tetap dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya. Bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat dari yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Benda cair memiliki tekanan untuk menuju ke segala arah. Nah, yang ketiga itu benda gas. Yang pertama itu benda gas memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah yang menampungnya. Nah, yang selanjutnya itu benda gas memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama itu mencair. Mencair ini dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya itu coklat batang yang dilelehkan dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua, membeku. Membeku ini dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya membekukan air di freezer menjadi es batu. Yang ketiga, menguap. Benda cair menjadi zat gas. Contohnya itu ketika kita merebus air, maka saat airnya mendidih akan mengeluarkan uap. Nah, yang keempat yaitu mengembun. Nah, mengembun ini dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya itu embun yang dapat kita lihat pada daun-daun, rumput-rumput di pagi hari atau pada gelas kaca yang berisi air dingin atau es batu. Nah, yang kelima yaitu menyublim. Nah, menyublim ini dari benda padat menjadi material gas. Contohnya itu ketika kita meletakkan kapur barus atau camper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis. Benda padat itu karena menyublim ke udara. Nah, yang keenam itu mengkristal. Mengkristal ini dari materi gas menjadi materi yang lebih padat. Contohnya, kristalisasi gula pada botol madu yang telah lama tersimpan. Penyebab perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda tentu bukan tanpa sebab. Itulah sebabnya dalam proses perubahan zat tersebut terjadi gejala-gejala yang bisa dikenali secara langsung maupun lewat alat bantu. Perubahan wujud benda tersebut bisa terjadi karena adanya perubahan fisika, kimia, dan biologi dalam sifat-sifat zat benda tersebut. Nah, telah usai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafalkan lafal hamdalah bersama-sama agar ilmu yang telah kita dapatkan menjadi berkah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian pada pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya anak-anak ibu. Wow.